Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kehormatan seorang ibu pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seorang bidadari dari surga yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke bumi untuk memberikan kehangatan dan mengukir kenangan indah bersama di setiap keluarga. Ibu adalah seorang wanita yang harus dihormati dan dilindungi, serta jangan sampai melukai hati seorang ibu. Kehadiran seorang wanita di muka bumi sangatlah penting. Tanpa adanya seorang wanita, hidup seorang pria akan hampa dan terasa kosong. Ibu adalah sumber dari kebahagiaan dan kasih sayang. Dialah prajurit malam yang senantiasa menjaga dan terjaga untuk menemani ketidakberdayaan kita. Nabi Muhammad SAW diutus untuk memperbaiki akhlak manusia dan mengangkat kehormatan seorang wanita. Saat itu, bangsa Arab menganggap seorang wanita sangatlah rendah derajatnya dibandingkan dengan laki-laki. Setelah datangnya Islam, maka derajat kehormatan seorang wanita lebih tinggi daripada zaman dahulu. Pada zaman Rasulullah, kedudukan seorang wanita sangatlah dibutuhkan atau penting. Wanita pada saat itu berperan membantu para khalifah dalam perkembangan Islam. Kedudukan mulia seorang ibu sangatlah tinggi dari zaman Rasulullah SAW. Allah Subhanahu Wa Taala akan murka jika seorang anak lupa diri dan durhaka kepada kedua orang tuanya, terutama terhadap ibu. Allah mengingatkan untuk menghormati kedua orang tua dalam surat Al-Luqman ayat 14. Dan Allah berwasiat kepada manusia supaya berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandung dengan menderita kelelahan di atas kelemahan, yakni terus-menerus dan masa menyusuinya 2 tahun. Hendaklah engkau bersyukur kepadaku dan kepada kedua orang tuaku. Kisah seorang yang durhaka kepada ibunya pun sudah ada sejak dahulu. Contohnya kisah Alqamah yang terjadi pada masa Rasulullah SAW. Pada saat itulah Alqamah adalah seorang pemuda yang ahli ibadah, rajin sholat, banyak puasa, dan suka bersedekah. Pada suatu hari dia sakit keras dan mendekati ajalnya. Rasulullah SAW mengutus beberapa sahabat datang ke rumahnya untuk menalkin mengucapkan La ilaha illallah. Tetapi yang terjadi adalah lisan Alqamah tidak dapat mengucapkan La ilaha illallah. Ternyata tanpa sadar, Alqamah telah menyakiti hati ibunya dengan lebih mengutamakan istrinya dibandingkan ibunya sendiri. Setelah ibunya bertemu dengan Rasulullah, beliau memaafkan perbuatan Alqamah dan mengikhlaskannya. Sesungguhnya kemarahan seorang ibu yang menghalangi lisan Alqamah untuk mengucapkan syahadat, dan ridhonya telah menjadikannya mampu mengucapkan syahadat. Lalu Rasulullah bersabda, barang siapa yang lebih mengutamakan seorang istrinya dibandingkan ibunya, maka dia akan mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tidak akan menerima amalannya sedikit pun, kecuali kalau dia mau bertaubat dan berbuat baik pada ibunya, serta meminta ridhonya. Karena ridho Allah tergantung pada ridho kedua orang tua, dan kemarahan Allah tergantung kepada kemarahan kedua orang tua. Kebaikan seorang ibu sangatlah luas dan tak pernah tergantikan dengan apapun. Sebanyak apapun hartamu, tak akan bisa membeli kebaikan seorang ibu. Maka janganlah kau sakiti hati seorang ibu dan bahagiakanlah dia sebelum kau kehilangannya dan membawa penyesalan itu sampai akhir hayatmu.
Sayangilah dia, rawatlah dia seperti mereka merawat kita dan menyayangi kita pada waktu kecil. Karena membahagiakan seorang ibu adalah perintah dari agama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.